Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, perkenalkan nama saya Erika Arianti dari kelas K4 2NC 4. Saya akan membahas tentang pentingnya tata bahasa dan ejaan dalam merepresentasikan suatu makna. Saya juga sudah menganalisis salah satu iklan yang ada di YouTube, yaitu iklan Grammarly menggunakan salah satu teori dari Culture Media Studies, yaitu teori representasi oleh Stuart Hall. Seperti yang sudah kalian ketahui, teknologi sudah semakin berkembang, komunikasi sudah semakin efektif. Nah, dalam berkomunikasi dan berinteraksi, pasti kita menggunakan yang namanya bahasa. Kira-kira di seluruh dunia ini ada 6.000 sampai 7.000 bahasa. Tapi yang menjadi bahasa internasionalnya itu adalah bahasa Inggris. Jadi ibaratnya kalau kalian bisa lancar bicara bahasa Inggris, kalian itu bisa berinteraksi sama 1,5 miliar orang yang tersebar di seluruh dunia. Apalagi sekarang bahasa Inggris sangat diperlukan untuk orang-orang yang berstatus seperti saya, mahasiswa, dosen, guru, jurnalis, penulis, sekretaris. Hampir semua profesi pasti membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Tapi dengan banyaknya grammar, verb, noun, terkadang kita membuat kesalahan. Nah, maka hadirlah aplikasi Grammarly untuk membantu kalian yang ingin dapat memahir dalam menulis supaya tulisan kalian itu bisa menjadi tulisan yang berkualitas dan gampang dipahami oleh setiap orang yang membacanya. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu tentang teori representasi. Teori representasi pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Hall. Dalam teorinya, dia menjelaskan bahwa penggunaan bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu makna. Terus, representasi itu sebagai produksi makna terhadap konsep-konsep yang ada di pikiran kita. Maka dari itu, representasi ini menjadi bagian terpenting saat kita menjalankan pertukaran informasi atau pesan dengan anggota kelompok yang ada di suatu kebudayaan atau culture. Jadi, singkatnya itu, representasi adalah cara kita untuk memaknai sesuatu. Teori representasi terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan reflektif, pendekatan intensional, juga pendekatan konstruksionis. Nah, pendekatan reflektif ini menjelaskan tentang bahasa dimaknai sesuai dengan refleksi kenyataan yang ada. Terus ada pendekatan intensional. Pendekatan intensional ini menjelaskan bahwa bahasa dimaknai sesuai dengan kehendak si penulis. Terus ada lagi pendekatan konstruksionis. Pendekatan konstruksionis itu menjelaskan bahwa bahasa merupakan kata-kata yang ditafsirkan memiliki makna. Terus ada juga representasi budaya pada media massa yang berkaitan dengan representasi makna yang dikonsumsi secara massal seperti iklan, film, video musik, dan lain-lain. Lanjut ke iklan Grammarly. Iklan Grammarly ini memiliki konsep iklan yang sangat menarik, di mana menampilkan keunggulan dari aplikasi ini dalam mengkoreksi tata bahasa, terus memberikan rekomendasi kalimat yang singkat, padat, jelas, dan berkualitas tanpa mengurangi esensi makna, terus membuat kita lebih percaya diri terhadap tulisan kita. Keunggulan lainnya dari aplikasi ini juga, dia punya lebih dari 250 verb, noun, and vocabulary, sama grammar juga of course. Terus dia juga yang kedua punya contextual spelling checker, yaitu pengkoreksi ejaan. Terus ada lagi plagiarisme checker, jadi kayak menghindari kita dalam plagiarisme karya tulis orang lain atau tulisan orang lain. Dan saya memilih iklan Grammarly ini untuk dianalisis karena sebelumnya saya berpikir belum ada iklan aplikasi yang menampilkan keunggulan dan kelebihan dalam mengkoreksi tata bahasa. Kemudian iklan Grammarly ini juga merupakan salah satu bentuk dari representasi budaya dalam konteks media massa berupa iklan, di mana iklan ini menampilkan iklan yang kreatif, imajinatif, sehingga dapat membantu kesadaran halayak dalam memahami keunggulan dan kelebihan dari aplikasi ini. Berikut ini saya sajikan iklan dari Grammarly. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp,
or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this, or how about this? Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, Grammarly can remind you. It would help if you soften your tone. And if you need the support, Grammarly encourages you to write confidently. Because the better we all communicate, the better we connect. Grammarly, helping you connect. Go to Grammarly.com and download today. Berdasarkan teori kultural media studies, iklan ini dapat dianalisis dengan teori representasi oleh Stuart Hall. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teori ini menjelaskan tentang penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna. Iklan ini juga berhubungan dengan teori representasi yang berdasarkan pada pendekatan konstruksionis, yaitu bahasa merupakan kata-kata yang ditafsirkan memiliki makna. Hal ini berhubungan dengan adanya iklan Grammarly yang menampilkan fungsi utama dari aplikasi ini, yaitu mengkoreksi dan memperbaiki tata bahasa serta ejaan dalam bahasa Inggris ketika orang sedang ingin menulis sesuatu sehingga dapat terrepresentasi dengan baik, begitu. Kemudian iklan ini juga memberitahu kepada halayak luas apa sih aplikasi yang cocok dan bisa membantu dalam memperbaiki tata bahasa sehingga dapat maksudnya makna dari tulisan tersebut dapat terrepresentasi dengan baik dengan tersampainya makna yang utuh, begitu. Maka dari itu, saya menarik kesimpulan bahwa iklan Grammarly ini merupakan bentuk dari diterapkannya teori representasi dalam kehidupan. Sekian informasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah!